Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devri Ali Pramedika dengan NIM B119462. Menurut kalian nih, kenapa saya ada di sini? Ya sudah jelas lah untuk mengerjakan UAS. Oke, eh, sekarang saya akan menjelaskan tentang pelestarian fungsi lingkungan. Namun sebelum kita masuk ke sana, ada lebih baiknya kita membahas beberapa hal dulu nih. Kira-kira apa itu lingkungan hidup? Nah, lingkungan hidup itu adalah tentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Intinya, lingkungan hidup adalah kesatuan makhluk hidup dan non-hidup yang mana mereka saling mempengaruhi satu sama lain dan terkait dalam suatu tempat atau ruang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang mana daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas kerusakan lingkungan. Nah, kalian tahu gak faktor apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Ternyata, ada dua faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama nih, itu disebabkan oleh alam. Loh, kok bisa alam merusak dirinya sendiri? Tunggu dulu. Maksud saya, itu kerusakan lingkungan dapat terjadi melalui peristiwa alam. Contohnya nih, kayak gempa bumi, terus tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, dan lain sebagainya. Faktor kedua itu dapat disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang mana akibat perbuatannya dapat memicu kerusakan lingkungan. Contohnya itu seperti membuang limbah pabrik sembarangan yang dapat merusak air dan tanah. Terus melakukan penebangan liar, pembabatan tanah, pembuangan asap limbah kendaraan atau pabrik yang membuat pencemaran udara, lalu pembakaran hutan, buang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, dan lain sebagainya. Nah lo, siapa yang di sini masih buang sampah sembarang? Ayo ngaku. Udah tahu kalau buang sampah sembarangan itu dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, berhentilah buang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya adalah pelestarian lingkungan. Kenapa sih kita harus melestarikan lingkungan? Toh ujung-ujung ya lingkungan ya rusak-rusak juga. Tidak boleh begitu. Sebagai manusia, kita nih hidup di bumi ini, kita harus senantiasa untuk menjaga dan berupaya dalam melestarikan lingkungan tempat kita tinggal, agar generasi selanjutnya masih dapat menikmati lingkungan yang indah, ini. Ya, memangnya kalian mau kalau keturunan kalian atau generasi selanjutnya seperti cucu kalian atau cucunya dari cucu atau cucunya dari cucu, ya seperti itulah, tidak dapat menikmati lingkungan yang luar biasa ini, kayak pohon apel misalkan di masa depan buah-buahan itu sudah tidak bagus lagi, jadi buah-buahan sintetis dan yang alami ini nih, yang segar-segar nih, sudah punah, jadi nggak bisa nikmatin lagi nih. Mau kayak gitu?
Kalau saya sih tidak mau. Nah, juga kalau kita berusaha pasti dapat mencegah atau mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, kira-kira hal apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk itu? Nah, pertama, kita dapat mulai dari hal yang terkecil, yaitu berhenti membuang sampah sembarangan. Mungkin ini terlihat sepele. Jika hal ini dilakukan, kita dapat mengurangi dampak dari kerusakan yang ditimbulkan dari sampah atau akibat sampah. Jika kita tidak membuang sampah sembarangan, terus kita membuat sampah di tempat yang benar, maka kita dapat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan akibat sampah. Yang kedua, kita dapat menanam pohon. Kalau bisa sih menanamnya di tepi sungai agar mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Kalau yang ketiga, kita dapat menggunakan produk daur ulang atau yang dapat kita bisa daur ulang sehingga dapat mengurangi sampah, terutama sampah plastik yang sulit sekali untuk terurai. Yang keempat, kita dapat melakukan reboisasi guna memulihkan hutan. Yang kelima nih, pelarangan penebangan hutan secara liar. Udah capek-capek nanam pohon untuk reboisasi hutan, malah ditebang orang tidak bertanggung jawab, kan jadi rusak lagi tuh. Maka dari itu kita harus menjaga dengan cara melarang penebangan liar, atau kita juga bisa melakukan sistem tebang pilih. Nah, yang keenam, kita dapat menyaring limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai supaya tidak mencemari air dan tanah. Selanjutnya yang ketujuh, kita dapat mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa serta melarang pemburuan liar. Nah, untuk pemburuan liar ini kita harus tindak tegas. Kalian tahu tidak? Banyak hewan yang sudah punah akibat pemburuan liar. Lihat saja harimau Jawa. Sekarang sudah masuk daftar dalam hewan yang sudah punah. Kita sudah tidak dapat lagi melihat hewan tersebut, dan anak cucu kita juga tidak dapat melihat hewan tersebut juga. Sedih sekali ya melihat nasib spesies harimau Jawa tersebut. Yang kedelapan, kita dapat mengurangi polusi asap dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum atau kendaraan non bermotor. Jika kalian punya sepeda, ya gunakan saja. Jika kalian ingin pergi-pergi nih, terus itu bisa dijangkau oleh kendaraan umum. Nah, kalian pakai aja kendaraan umum, mobil atau motor kalian, tinggal saja di rumah, kan lebih awet kan. Dan juga itu juga mengurangi polusi udara. Terus, oh iya, jam berapa sih? Oke. Ya, sebenarnya banyak sekali hal yang dapat dilakukan. Saya sendiri sebenarnya ingin menyebutkan semua, tapi saya agak malas. Dan ingin siap-siap untuk sholat. Jadi sisanya kalian dapat cari sendiri hal-hal apa saja yang dapat dilakukan. Gampang kok. Coba aja tanya sama Mbak Google. Di sana jawabannya pasti banyak banget. Dan melihat dari apa yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar supaya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya, dan mereka juga dapat senang karena dapat menikmati lingkungan yang tetap terjaga dengan baik. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.